Saat Dian memasuki rumah, Mama Randy bertanya padanya, "Dian, bagaimana kuliahnya hari ini, Nak?" Meski Dian berusaha tersenyum, tetapi Mama Randy tahu saat itu Dian sedang menangis. "Semuanya baik-baik saja, Tante." Mama Randy mendekatinya. "Apa yang terjadi, Nak? Kenapa wajahmu terlihat sedih seperti ini?" Dian tersenyum. "Tidak, Tante, Dian baik-baik saja. Dian, ganti pakaian dulu ya, Tante." Mama Randy kemudian mengangguk sambil terus memandang Dian yang sedang berjalan menuju kamarnya. Tak lama kemudian Randy memasuki rumah. Mama Randy menghentikan langkahnya. "Ren, apa yang terjadi dengan Dian? Tadi Mama lihat sepertinya dia sedang bersedih." Randy memasukkan kedua tangannya di kedua saku celananya. "Randy tidak tahu, Ma. Mungkin dia rindu dengan ayahnya." Mama Randy kembali bertanya, "Kamu yakin tidak terjadi apa-apa di kampus dengannya?" Randy meyakinkan mamanya. "Iya, Ma. Tidak terjadi apapun dengannya. Randy yakin saat ini mungkin dia hanya sedang rindu dengan ayahnya." Mama Randy kembali terlihat sedang berpikir. Randy kemudian kembali berkata, "Ya sudah, Ma. Randy mau ke kamar dulu." Mama Randy masih terlihat terus memikirkan Dian. Pasti sesuatu terjadi padanya. Karena jika Dian sedang merasa rindu pada ayahnya, pasti Dian mengatakannya padaku, kata Mama Randy dalam hati. Keesokan harinya ketika Dian dan Randy berjalan menuju ke kampus, Randy kemudian berkata pada Dian, "Kamu marah padaku karena aku bilang kamu hanya menumpang di rumah." Dian hanya menggelengkan kepalanya. Randy kembali bertanya, "Kenapa kamu harus marah? Itu kan kenyataan." Lagi-lagi Dian hanya diam saja. Randy kembali berkata yang membuat Dian semakin merasa sedih. "Jika ayahmu tinggal di Malaysia selama 5 tahun, apakah itu artinya kamu juga akan tinggal di rumahku selama itu?" Mendengar hal itu, Dian lagi-lagi tak berkata apapun. Dia hanya berlari sekencang-kencangnya memasuki kelas. Saat berada di dalam kelas, Dian sama sekali tidak pernah menoleh sedikit pun pada Randy. Tidak pernah sedikit pun Dian bicara dengan Randy. Mungkin perkataan Randy benar-benar telah menyakiti perasaannya. Diam-diam Randy memperhatikan Dian yang sejak kemarin tak mau bicara dengannya. Pada saat Reva bersama dengannya, Randy pun tetap diam-diam memperhatikan Dian. Sama halnya kemarin ketika mereka berjalan pulang, Reva menghentikan mobilnya tepat di samping mereka. Reva lagi-lagi mengajak Randy untuk ikut bersamanya, tetapi Randy tetap menolak. Setelah kepergian Reva, Randy kemudian berlari mengejar Dian yang berada jauh darinya. "Dian, tunggu aku." Dian tidak menghiraukan Randy yang terus memanggilnya. Randy kembali berkata, "Dian, aku bilang berhenti." Tetapi Dian tetap saja terus melangkah hingga akhirnya Randy menarik tangannya, yang membuat tubuh Dian begitu dekat dengannya. "Kalau kamu marah pada aku karena perkataanku itu, aku minta maaf. Tapi jangan tunjukkan wajah sedihmu itu di depan mamaku, karena dia akan mengkhawatirkan kamu." Dian menarik tangannya dari genggaman Randy. "Jangan khawatir, Randy. Itu tidak akan terjadi." Dian kemudian berjalan meninggalkan Randy dan masuk ke dalam rumah dengan tersenyum. "Halo Tante,
Sapa Dian pada Mama Randy yang sedang merapikan bunga-bunga di atas meja. Halo juga sayang, bagaimana hari ini? Semua lancar kan? Dian kembali tersenyum. Iya tante, seperti biasa, semuanya baik-baik saja. Mama Randy tersenyum. Oh, syukurlah kalau begitu. Tante bahagia mendengarnya. Setelah pembicaraan singkat itu, Dian kemudian masuk ke kamarnya dan mengganti pakaiannya. Setelah itu, Dian duduk di tempat tidurnya sambil menangis. Dia teringat dengan ayah dan ibunya. Saat mereka akan makan siang, mereka tidak melihat keberadaan Dian. Mama Randy kemudian meminta tolong pada Randy untuk memanggil Dian. Ren, Dian kok belum turun ya? Coba kamu pergi dan ajak dia makan. Mungkin dia ketiduran. Dengan wajah terlihat terpaksa, Randy berdiri dan berjalan menuju kamar Dian dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, Dian membuka pintu dengan wajah terlihat sembab. Pergi cuci wajahmu dan turun makan. Semua orang sudah menunggumu, kata Randy seakan tahu Dian baru saja habis menangis. Lalu kembali ke meja makan. Mama Randy bertanya padanya, "Di mana Dian, Ren?" Sambil menikmati makanannya, Randy berkata, "Sebentar lagi dia turun, Ma." Tidak lama kemudian, apa yang dikatakan Randy itu benar. Dian kemudian datang dengan tersenyum. "Maaf Tante, maaf semuanya Dian membuat kalian menunggu." Mama dan Papa Randy tersenyum. "Tidak apa-apa Dian, silakan duduk. Ayo kita makan bersama," kata Papa Randy. Setelah makan siang dan merapikan peralatan makan siang, Dian kembali ke kamarnya. Dia terus memikirkan perkataan Randy. Apa yang dikatakan Randy itu benar. Aku tidak mungkin tinggal selamanya di sini. Keesokan harinya ketika di kampus, Dian bersikap seperti biasanya. Dia terlihat ceria. Lalu salah satu teman Dian yang bernama Evan sedang asik berbicara dengan teman sebangkunya. "Kamu tahu kan sekarang restoran ayahku sangat ramai pengunjung. Aku dan ayahku sampai kewalahan melayani mereka. Lalu ayahku menyuruhku mencari orang untuk membantu kami di restoran." Evan dan temannya itu duduk tepat di belakang Dian. Mendengar pembicaraan Evan dengan temannya, tiba-tiba terlintas di pikiran Dian untuk bekerja di restoran ayah Evan itu. Saat pulang, Randy tidak melihat keberadaan Dian. Dia kemudian berjalan seorang diri kembali ke rumah. Saat di perjalanan, tiba-tiba tanpa sengaja, pandangan Randy tertuju pada Dian yang sedang asik berbicara dengan Evan di pinggir jalan. Mereka terlihat begitu akrab. Setelah berbicara dengan Evan, Dian kembali ke rumah dengan begitu ceria. Wajahnya berseri-seri sambil bernyanyi-nyanyi. Kenapa gadis itu terlihat begitu bahagia? Apa yang sebenarnya dia lakukan dengan Evan? Kata Randy dalam hati. Setelah makan siang bersama, Dian berkata pada Mama Randy, "Tante, Dian ingin mengatakan sesuatu pada Tante." Mama Randy tersenyum. "Sayang, apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja." Dian kemudian tertunduk. "Tante, salah satu teman Dian mempunyai restoran dan restorannya sangat ramai. Saat ini ayahnya menyuruh dia untuk mencari karyawan. Dian berencana untuk bekerja di sana, Tante. Dian sudah bicara dengan Evan, dan Evan akan mengatakannya pada ayahnya."
Perkataan Dian membuat Mama Randy sangat terkejut. Apa yang kamu katakan, Dian? Dian kemudian tersenyum. Tidak apa-apa, Tante. Dian hanya ingin mandiri. Selain itu, Dian memang suka bekerja. Sejak kecil, Dian sudah terbiasa bekerja, Tante. Mama Randy kemudian berkata, tapi Dian, bagaimana jika ayahmu tahu apa yang harus Tante katakan? Ayahmu pasti akan berpikir bahwa Tante membiarkanmu bekerja di luar. Dian menggenggam tangan Mama Randy. Tidak, Tante. Ayah tidak akan mempunyai pikiran seperti itu. Ayah tahu, sejak kecil Dian sudah terbiasa bekerja. Mama Randy kemudian hanya terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa pada Dian. Setelah kurang lebih sebulan kepergian ayah Dian ke Malaysia, Mama Randy langsung memeluk Dian ketika Dian memasuki rumah. Dian begitu kaget karena Mama Randy langsung memeluknya. Ada apa, Tante? Tanya Dian pada Mama Randy yang begitu terlihat bahagia sambil memeluknya. Mama Randy kemudian berkata sambil mencupi pipi Dian. Sayang, tadi ayahmu menelpon Tante dan dia memberitahu bahwa dia sudah mendapat gaji pertamanya selama bekerja di sana dan gajinya akan dia kirimkan ke Dian. Dian kemudian ikut terlihat bahagia. Benarkah, Tante? Mama Randy berkata. Iya sayang, sekarang ayo ganti pakaianmu. Lalu kita makan siang, setelah itu kita ke bank. Mendengar perkataan Mama Randy, Dian kaget. Ke bank? Untuk apa, Tante? Mama Randy kembali tersenyum. Tentu saja untuk membuka rekening atas namamu, sayang. Setelah itu, Tante akan mengirimkan nomor rekeningmu kepada ayahmu. Dian kemudian mengangguk dan tersenyum. Lalu mereka makan siang begitu semangat. Setelah itu mereka berdua pergi ke bank. Seiring berjalannya waktu, kini Dian punya banyak teman di kampusnya, termasuk Evan yang kini menjadi teman dekatnya. Lagi-lagi saat Randy pulang, dia mendapati Dian sedang berbicara dengan Evan begitu serius. Tentu hal itu mengundang pertanyaan dalam hati Randy.